warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Aziza. Gimana kabarnya anak-anak? Apakah semua sehat? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Sama halnya dengan manusia, hewan juga memiliki sistem pencernaan. Mari kita simak videonya bersama-sama. Sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan memamah biak. Hewan ini termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kambing, kerbau, kelinci, dan rusa. Pada ruminansia terdapat bagian lambung. Ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanan yang berupa rerumputan melalui dua fase. Fase pertama terjadi saat makanan masuk ke mulut. Makanan tersebut dikunyah sebentar sehingga hasilnya masih kasar. Makanan yang masih kasar ini disimpan di rumen. Fase kedua terjadi saat lambung sudah penuh. Hewan ruminansia kemudian mengeluarkan makanan yang berada di rumen untuk dikunyah kembali hingga tekstur lebih halus. Setelah halus, makanan tersebut akan kembali masuk ke dalam rumen. Organ sistem pencernaan pada hewan ruminansia yaitu mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, dan anus. Organ-organ pencernaan yang terdapat di mulut sapi. Gigi. Gigi sapi tidak memiliki gigi seri atas dan gigi taring. Sapi mempunyai gigi geraham yang lebih banyak untuk mengunyah makanan berserat. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merengut makanan atau rumput. Selain itu, lidah juga berfungsi membantu mendorong makanan yang sudah masuk dikunyah menuju kerongkongan. Saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar di dalam rongga mulut. Saliva juga berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Apa sih pencernaan kimiawi dan mekanik? Pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang melibatkan zat kimia yang berupa enzim untuk membantu menghancurkan makanan. Sedangkan pencernaan mekanik yaitu pencernaan yang melibatkan gerakan fisik atau untuk membantu mengubah ukuran makanan. Kerongkongan atau esofagus hewan ruminansia setelah mengalami fase mengunyah di dalam mulut, makanan kemudian melalui kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ penghubung antara mulut dengan lambung. Kerongkongan pada ruminansia hanya sekitar 5 cm. Lambung sapi memiliki ukuran lebih besar dibanding manusia. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi.
Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, abomasum atau perut masam. Selanjutnya, usus halus. Usus halus berperan menyerap sari-sari makanan yang telah dicerna halus di dalam lambung. Kemudian, sari-sari makanan yang diserap diedarkan ke seluruh tubuh menjadi energi. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum. Anus. Pada anus, sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sistem pencernaan pada ikan. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Selanjutnya, sistem pencernaan serangga. Contoh hewan serangga adalah belalang. Sistem pencernaannya dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus, dan anus. Sistem pencernaan pada amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Sistem pencernaan pada katak dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan katak terdiri dari hati dan pankreas. Sistem pencernaan pada reptil. Salah satu contoh hewan reptil adalah buaya. Sistem pencernaannya melalui rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Sistem pencernaan apes. Salah satu contoh hewan apes adalah burung. Sistem pencernaannya melalui paruh, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan kloaka. Tembolok sendiri pada burung berfungsi menyimpan makanan sementara. Mudah bukan belajar tentang sistem pencernaan hewan?